Media sosial tengah diramaikan oleh kemunculan lagu berjudul Tak Diberi Tulang yang belakangan menyeret nama kuburan band. Lagu tersebut ramai diperbincangkan publik dan disebut-sebut sebagai bentuk balasan atas single terbaru Slank berjudul Republik Fufufafa yang baru saja dirilis. Perbincangan pun semakin meluas, terutama setelah potongan lagu itu viral di berbagai platform, khususnya TikTok. Menanggapi hal tersebut, secara eksklusif kepada cumi-cumi.com, Raka dan Denny selaku personel kuburan band akhirnya angkat bicara. Keduanya dengan tegas menegaskan bahwa lagu Tak Diberi Tulang bukanlah karya resmi dari band mereka. Raka dan Denny memastikan, kuburan band tidak pernah terlibat dalam proses penciptaan maupun perilisan lagu tersebut. Lebih lanjut, keduanya mengungkapkan bahwa lagu yang tengah viral itu diduga kuat merupakan hasil dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Penegasan ini sekaligus meluruskan berbagai spekulasi yang berkembang di tengah publik, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang menyeret nama kuburan band ke dalam polemik yang sebenarnya tidak mereka buat. Jadi untuk lagu itu kalau misalkan yang bisa mendengarkan dan jeli untuk mendengarkan, itu lagu sebenarnya sepertinya AI sudah dipastikan AI ya di pikirannya. Karena menurut kita pertama dulu itu bukan lagu kuburan band. Oke? Itu bukan lagu kuburan band dan kita pastikan menurut kita itu lagu AI. Lagu AI itu ya. Ada orang yang bikin lagu itu, lalu dia nulisin hashtag kuburan band mungkin ya. Jadi dia tulis nama kuburan band dan ini balasan dari kuburan band untuk Slank katanya kayak gitu. Jadi ke kitanya dan itu viral. Jadi semua orang menganggap itu lagunya kuburan band gitu. Tapi kita pastikan bahwa itu lagu bukan kita yang bikin dan itu AI ya. Menurut kita AI. Kenapa AI? Karena musiknya terlalu bagus. Terlalu rapi buat kita ya. Jadi kita nggak bisa main musik serapi itu. Nah itu kita nggak bisa musik serapi. Se-perfect itu kita nggak bisa gitu ya. Kecuali kalau teman-teman nggak ngajak saya nggak? Ajak. Saya takutnya nggak diajak, Mas. Ajak. Kalau pertama kali ya kita bisa biasa aja karena mungkin semuanya juga mungkin ada yang iseng atau gimana. Pertama kali sih seperti itu. Pas yang beberapa jam kemudian ternyata si lagu itu viral kan gitu. Jadi banyak yang merepost gitu. Jadi menurut kita ini terlalu terlalu masif gitu. Untuk hal yang sebetulnya belum diafirmasi ya, apa namanya istilahnya? Dikonfirmasi itu langsung terlalu masif gitu. Dan kebetulan kalau saya pribadi memang lagi suka mencoba-coba seputaran musik AI. Kebetulan saya pribadi. Jadi pas pertama kali nongol, saya langsung bilang itu AI. Ya. Saya merasa ini AI udah beres. Cuman yang nggak disangka-sangkanya ada mention buat kuburannya, ya. Gitu. Yang terlalu masifnya itu yang harus sama-sama kita kita antisipasi lah, jangan sampai terulang atau gimana gitu. Gejolak yang muncul di media sosial nyatanya tidak memengaruhi hubungan antara kuburan band dan Slank. Di tengah berbagai spekulasi yang beredar, Raka dan Denny selaku personel kuburan band menegaskan bahwa hubungan mereka dengan Slank tetap terjaga dengan baik dan profesional, jauh dari isu-isu yang berkembang di luar. Sebagai langkah antisipatif, Raka dan Denny mengaku telah menghubungi perwakilan Slank untuk meluruskan duduk perkara yang sebenarnya, agar persoalan ini tidak berlarut-larut dan menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari. Dalam komunikasi tersebut, Slank disebut telah memahami akar permasalahan yang terjadi, termasuk fakta bahwa lagu yang ramai diperbincangkan di media sosial bukanlah karya resmi kuburan band. Kita ini kan band-band yang dulu tuh sudah sering manggung bareng. Udah gitu, sekarang juga ada medsos, kita follow apa segala macam. Jadi kayak yang dekat aja. Jadi pas ketika ada ini, kemarin kita yang menghubungi bahwa Mas,
kan sekarang lagi rame nih itu kita mau mengkonfirmasi aja itu bukan kita gitu. Tapi mereka Mas Kakak yang kita hubungi, Mas Kakak yang mereka juga ngerti, iya tahu kok kita itu kayaknya itu bukan AI lah maksudnya menuju ke AI lah, itu kayaknya AI udah gitu kan kita juga kenal sama kalian katanya, maksudnya nggak bukan sesuatu masa sih gitu, pasti ada bukan orang yang nggak pernah ketemu, orang yang nggak pernah ketemu gitu, dan tidak ada di media sosial juga kita ini orang-orang bukan yang suka ngeritik A ngeritik B gitu, enggak, kita biasa-biasa aja gitu, lempeng aja. Dan Mas Kakak pun tahu kita lagi rilis lagu baru, tahu, bahkan dia sempat bilang, aduh maaf nih kalau agak keganggu katanya, kayak gitulah ceritanya gitu. Nah, ini kita belum selidiki nih, keganggu apa menguntungkan, belum tahu nih kita nih. Karena kan dua sisi juga kan. Betul. Ada yang di lagu itu ada yang banyak yang mendukung, tapi banyak juga kan kalau mendukung itu kan di luar, di situ di komen-komen tuh banyak yang mendukung. Tapi kalau yang ngejapri kan Mas nggak tahu kita dijapri sama siapa aja kan. Lumayan loh, keras juga. Lumayan loh. Kalau misalkan masalah menguntungkan atau tidak, kita tidak tahu. Apakah ini karena kalau misalkan kita harus dipikirkan, kalau misalkan yang untuk hal-hal yang masih besar itu juga kan beresiko besar. Kita juga ini apakah kita mau didiemin aja atau ada konfirmasi atau apa, kita juga bingung. Karena untuk konfirmasi juga kalau misalkan bagi yang suka ya ada juga efeknya gitu. Jadi kayak dua mata pisau gitu, kalau misalkan disebut menguntungkan ya kita juga tidak tahu gitu. Kalau misalkan itu ternyata menguntungkan ya mungkin bagus gitu. Tapi kita tidak memulai untuk menilai itu menguntungkan atau tidak. Karena sebagaimana kita sadari, Slangker itu tidak sedikit dan militan. Ya, dan kita menghormati Slang. Kita kan dari kecil juga, saya mendengarkan Slangker dan banyak kaset Slang ya, dari mulai album Kampungan. Nah, di sisi lain kalau udah ngomongin masalah sensitif kayak gini, itu pun banyak gitu. Jadi kita pun istilahnya udah kita mah lagi diem-diem disenggol istilahnya gitu. Tapi kan yang penting kita konfirmasi itu bukan kita, itu aja sih ya. Sebagai sosok yang juga mengagumi karya-karya Slang, Raka dan Denny menilai bahwa lagu Republik Fufu Fafa yang dibawakan oleh Bim Bim dan kawan-kawan justru merepresentasikan ciri khas Slang yang sesungguhnya. Lagu tersebut dianggap syarat dengan semangat kritik sosial yang selama ini melekat kuat pada identitas band legendaris tersebut. Hal itu pun mengingatkan pada perjalanan panjang Slang di masa lalu. Pada era 1990-an, Slang pernah mengguncang industri musik tanah air melalui album Fish yang dirilis di tengah situasi politik sensitif, tepatnya pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto. Memang biasanya Slang itu setiap album suka ada kayak gitu-gitunya. Bahkan saya kan paling suka tuh di album Peace ya. Di situ ada kayak, kalau nggak salah saya lupa apa, birokrasi komplek kayak gitu-gitulah. Itu zaman Soeharto aja udah mulai berani kayak gitu kan. Memang dia rootnya di sana gitu. Apalagi reformasi, dia ngeluarin 2 album kan di zaman reformasi gitu. Jadi memang Slang memang istilahnya sebelum dia ngomongin kualitas musik pasti dia ngomongin liriknya dulu, apa yang mau dipersembahkan. Tapi namanya musisi senior nggak pernah gagal bikin musiknya. Karena saya jujur aja di kelas 5 SD, waktu itu saya beli album Kampungan yang album pertama itu waktu saya masih sekolah di Pontianak. Saya ingat banget albumnya tuh bisa disablon si covernya itu. Jadi memang saya mengikuti Slang. Walaupun saya bukan Slangker ya, karena saya cuman suka musik Indonesia aja. Saya bukan Slangker berat. Saya tapi mengoleksi beberapa kaset Slang. Terakhir yang saya beli itu memang lagi sedih, kalau nggak salah album lagi sedih. Itu pas zaman kuliah. Jadi memang saya mengikuti kalau Slang. Di tengah era digital yang kian maju, kehadiran artificial intelligence menjadi tantangan sekaligus realitas baru dalam industri musik. Peristiwa ini pun dijadikan pembelajaran berharga bagi seluruh personel kuburan band untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai bentuk karya yang beredar di ruang digital. Raka dan Denny menilai bahwa kemajuan teknologi harus diimbangi dengan pemahaman yang lebih mendalam
agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun polemik yang merugikan pihak tertentu. Oleh karena itu, mereka menegaskan pentingnya saling belajar dan beradaptasi dengan perkembangan zaman, sekaligus tetap menjaga etika serta kejelasan identitas karya di tengah derasnya arus teknologi yang terus berkembang. Jadi kalau saya sebagai penikmat musik AI akhir-akhir tahun ini, AI itu kan bukan cuma musik ya Mas, berbagai lini kan sekarang, mulai dari foto, video kan. Nah, mungkin yang harus kita sama-sama pelajari adalah kita sama-sama belajar yuk, karena daripada kita terjebak misalnya untuk berbagai hal ya, mau musik, mau video, sama-sama kita pelajari karena pasti berkembang ini teknologi, dan kita agak-agak takut juga kalau misalnya tiba-tiba ada yang mencatut lagi gitu, misalnya mencatut dan itu serta-merta langsung disematkan. Nah itu agak bahaya, makanya kita sama-sama belajar aja. Karena jujur aja, kalau video saya masih suka ketipu, apalagi yang udah diburum-burumin kayak jadul-jadul, itu masih sering ketipu saya. Tapi kalau yang terlalu bersih masih bisa lihat lah. Nah kalau video yang jadul lah, itu udah benar-benar udah nggak ketahuan lah saya mah. Jadi sama-sama belajar kalau kita lihat. Saya bukan menyuruh yang sisi ini untuk belajar atau apa, cuman sama-sama belajar aja kita sama-sama ini. Karena emang ada bedanya ternyata gitu, sama-sama ada bedanya.